Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat kisah dari seseorang yang diangkat dari salah satu surat kabar, yang mana beliau bercerita tentang tetangganya yang kedapatan memelihara tuyul, sehingga membuat tetangganya tersebut kehilangan nyawa oleh sang pemelihara tuyul. Dan beliau pun memulai ceritanya. Sungguh tak dinyana, di alam pedesaan yang tenang dan damai, ternyata masih banyak cara-cara kurang terpuji yang dilakukan oleh orang-orang dalam upaya untuk mendapatkan harga kekayaannya. Salah satu dari sekian banyak jalan adalah bersekutu dengan iblis. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah peristiwa tragis yang terjadi di salah satu desa di Bilangan, Jawa Tengah. Kisahnya bermula saat sebut saja namanya Kang Minto, yang terkenal memiliki ilmu kebatinan lumayan tinggi, diminta pertolongan untuk menyembuhkan anak gadis dari salah seorang juragan kaya yang bermukim di desa tersebut. Sebagai seseorang yang menggeluti dunia kebatinan, sudah barang tentu Kang Minto ini tak pernah menolak jika dirinya dimintai pertolongan oleh siapapun. Ia tak pernah membeda-bedakan siapapun yang meminta pertolongannya, dan pasti akan dia tolong. Untuk itu, dengan sepenuh hati, ia pun langsung berangkat menuju ke rumah juragan padi yang sangat terkenal di desa tersebut. Sebut saja nama beliau adalah Juragan Rosadi. Juragan Rosadi ini memiliki rumah yang berdiri megah di tengah-tengah desanya. Setibanya di sana, dengan segera Kang Minto pun melihat keadaan si sakit. Setelah melihat keadaannya, Kang Minto pun langsung berkata, "Tolong carikan kembang boreh dan kemenyan wangi," kata Kang Minto kepada Juragan Rosadi. Tak berapa lama kemudian, apa yang diminta oleh Kang Minto telah tersedia. Setelah menghabiskan rokoknya, ia pun segera membakar kemenyan dan membaca doa-doa andalannya. Di tengah-tengah kesusahannya, tiba-tiba Kang Minto dikejutkan dengan ulah 2 ekor katak yang tidak diketahui dari mana datangnya dan selalu melompat-lompat saling bersilangan di atas pertupaan. Nalurinya pun langsung saja bekerja. Pasti ada yang tak beres. Bersamaan dengan usainya Kang Minto merapalkan mantra pembuka tirai alam gaib, ia menjadi terkejut. Pada penglihatannya, 2 ekor katak itu tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi sepasang bocah kecil yang berkepala botak. Mereka berjingkrak-jingkrak sangat-sangat menggelikan seperti anak kecil. "Tuyul," desis Kang Minto. "Oh, benarnya begitu?" Terdengar seruan tertahan dari para tetangga Juragan Rosadi yang kebetulan ada di dalam kamar itu, yang mana mereka melihat proses
penyembuhan anak dari si Juragan Rosadi. Sungguh tak disangka mantra pembuka tirai alam gaib Pak Minto ini ternyata berhasil memberikan penampakan dari makhluk kasat mata peliharaan Juragan Rosadi, sehingga tiap orang yang ada di kamar tersebut tahu dengan mata kepala mereka sendiri. Tuan rumah pun beserta keluarganya menjadi teramat malu. Betapa tidak, aib yang selama ini tertutup dengan rapi ternyata terbongkar tanpa sengaja oleh orang yang dimintai tolong untuk menyembuhkan anaknya. Sejak kejadian itu, walau sang putri tersayang dapat tersembuhkan, akan tetapi keluarga Rosadi mulai menyisihkan diri dari pergaulan hidup dengan para tetangganya. Mereka merasa malu karena kedok mereka diketahui oleh para tetangga di sekitar rumah mereka. Dan mereka sekarang dijuluki oleh para tetangga mereka dengan pemiara tuyul. Dan anehnya lagi, 2 hari setelah itu mendadak Kang Minto meninggal dunia. Kang Minto yang sebelumnya dimintai tolong oleh Juragan Rosadi untuk menyembuhkan sakit putrinya, tiba-tiba mendadak meninggal dunia. Dan menurut saudara seperguruannya, sebenarnya ada yang menghendaki kematian Kang Minto. Yang jelas, ini pasti perbuatan Juragan Rosadi. Dia malu karena aibnya terbongkar oleh almarhum, kata sang saudara perguruan. Dan benar, sekembalinya dari pemakaman, hampir semua orang memandang sinis rumah Juragan Rosadi. Dan melalui orang-orang kepercayaannya, Juragan Rosadi pun mengembaskan berita bahwa tuyul peliharaannya tidak mencari uang di desa tersebut, tetapi mereka mencari di area kota. Walaupun begitu, masyarakat tetap saja tak mempercayainya. Waktu pun terus berlalu. Kematian Kang Minto seolah-olah mulai dilupakan oleh orang lain, terutama tetangga-tetangga sekitar. Hal ini yang sebenarnya tengah ditunggu-tunggu oleh para kerabat dan saudara seperguruan almarhum Kang Minto. Pasalnya, pada saatnya nanti mereka telah sepakat untuk menjebak tuyul peliharaan Juragan Rosadi. Dan saat-saat yang dinantikan itu akhirnya tiba juga. Tatkala malam gelap gulita, keempat saudara seperguruan almarhum Kang Minto mencegat tuyul peliharaan Juragan Rosadi di jalan yang biasa dilaluinya. Dan benar saja, sepasang tuyul itu berhasil ditangkap saat hendak kembali ke rumahnya. Dengan penggabungan mantra pembuka tirai alam gaib, sepasang tuyul itu tampak bagai terbelenggu di pinggir api unggun yang menyala-nyala. Ampun, 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 lepaskanlah kami, rintih kedua tuyul itu. Kekuatan mantra saudara seperguruan Kang Minto pun benar-benar luar biasa. Buktinya, sepasang tuyul itu berhasil mereka bawa ke kantor kelurahan dan bisa dilihat bahkan dipegang oleh manusia biasa. Sungguh tak disangka, ternyata mereka mampu mewujudkan apa
hal goib menjadi dohir. Dan di depan lurah serta perangkat desa lainnya, sepasang tuyul itu mengaku, kami ini peliharaan Juragan Rosidi. Jangan mengada-ngada, sergah beberapa orang sambil menghantam tubuh kedua tuyul itu. Mendapat bau mentah yang lumayan banyak. Akhirnya tuyul-tuyul itu hanya bisa berteriak-teriak kesakitan. Setelah itu mereka beramai-ramai mendatangi rumah Juragan Rosadi, dan ternyata anggapan mereka, sang tuan rumah muncul dengan muka yang memar seperti bekas pukulan. Dan menurut kebanyakan orang sangat aneh sekali. Serentak, tanpa menunggu komando lagi, para warga yang datang segera menghajar tubuh Juragan Rosadi. Beruntung Pak Lurah dan beberapa perangkat desa yang datang berhasil mengamankan Juragan Rosadi. Agaknya kemarahan mereka seolah tak terbendung. Bersama-sama mereka, akhirnya warga sekitar membakar rumah megah yang dulu menjadi kebanggaan masyarakat desa itu. Iya, rumah Juragan Rosadi. Api langsung saja menjilat Pak Obor raksasa. Dalam sekejap, gedung megah beserta isinya kini rata dengan tanah. Dan sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, Juragan Rosadi pun akhirnya digelandang ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Juragan Rosadi tak dapat mengelak, dan ia pun mengakui segala perbuatan dia. Dan alhasil ia pun mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Dan sejak itu semua keluarganya diam-diam pergi meninggalkan desa entah kemana. Tidak ada yang tahu. Sementara itu, di tempat lain, keluarga almarhum Kang Minto hanya dapat tersenyum kecut. Pasalnya, penyebab kematiannya telah diadili oleh massa. Kini di dalam kemiskinan yang membalur hidup, Juragan Rosadi pun tinggal menunggu hukuman yang akan diterimanya di akhirat nanti, yaitu suatu hukuman yang adil dan tak mungkin lagi bisa ditawar, yaitu hukum dari Tuhan yang Maha Pasti. Terima kasih sobat, di mana ada misteri, dimanapun Anda berada. Tetap ikuti channel di mana ada misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.